Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku India Sari dengan NIM 101052300037 dari TB 4701. Oke, di sini aku bakal ngejelasin untuk menyelesaikan dari persamaan linier untuk 2y double aksen dikurang 7y aksen ditambah 5y sama dengan min 29. Untuk pertamanya kita bakal nyelesain dengan persamaan homogen. Karena persamaannya ini kita ubah untuk ke bentuk persamaan karakteristik, sehingga menghasilkan 2r kuadrat min 7r ditambah 5 sama dengan 0. Nah, lalu untuk ini kita bakal nyari nilai r-nya. Untuk mencari nilai r-nya kita gunain persamaan kuadrat. Nah, 2 ini tuh melambangkan A, yang 7 ini tuh juga B, terus C itu 5 gitu. Nanti kita bakal masukin ke persamaan kuadrat yang ini, yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi 2A. Didapat hasilnya yaitu 7 plus minus 3 dibagi 4 gitu. Karena ini plus minus, jadi ada dua kondisi, yaitu kondisi saat positif dan kondisi negatifnya gitu. Jadi untuk R1-nya tuh didapat hasilnya 5/2, sedangkan R2-nya didapat hasilnya 1. Karena nilai R1 sama R2-nya nggak sama, maka solusi homogennya yaitu dari nilai YH dalam kurung X sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Nah, itu tinggal kita masukin nilai dari R1 yang sudah ditemukan, yaitu 5/2, jadi C1 R5/2X ditambah C2 E pangkat X. Karena koefisien 1 tuh nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Untuk selanjutnya kita bakal mencari solusi partikularnya, tapi gunain metode koefisien tak tentu. Di sini untuk soalnya sendiri kan 2y double aksen dikurang 7y aksen ditambah 5y sama dengan min 29. Nah, karena ruas kanannya tidak sama dengan 0, maka ini termasuk non homogen. Jadi kita misalkan YP-nya itu A dengan Y aksen P-nya sama dengan 0, terus YP double aksennya sama dengan 0, lalu kita substitusikan dari nilai YP-nya ini ke dalam persamaannya ini, sehingga didapat nilai A-nya yaitu min 29/5. Habis itu tinggal kita masukkan ke bentuk umumnya. Bentuk umumnya tuh YX sama dengan C1 atau YH ditambah YP-nya gitu. Jadi YH-nya di sini ditambah YP ini. YP dihasilkan di sini kan min 29/5. Jadi nilai YX-nya yaitu C1 E pangkat 5/2X ditambah C2 X dikurang 29/5 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita bakal masuk ke metode variasi parameter. Ini tuh juga masih termasuk dalam solusi partikular gitu. Nah, untuk soalnya kan sendiri dari 2y double aksen min 7y aksen ditambah 5y sama dengan min 29. Nah, kita misalkan nilai y1-nya kan didapat tadi, yaitu E 5/2x. Terus untuk y2-nya yaitu E pangkat x-nya. Sebelum itu kita bakal cari Wronskiannya. Wronskian itu tuh kayak determinan dari fungsi dan turunannya. Nah, di sini tuh ini tuh digunain buat apa sih? Ini tuh buat nguji kalau fungsi tersebut tuh linear atau tidaknya gitu loh. Nah, di sini didapat untuk nilai W-nya sendiri yaitu Y1 dikali Y2 aksen min Y1 kali Y2. Kita masukkan nilai Y1 Y2-nya. Nah, didapat hasilnya akhirnya itu min 3/2 E pangkat 7/2X gitu. Nah, lalu nilai ini bakal kita masukin ke rumus variasi parameternya, yaitu Y aksen plus PX Y aksen dikali QXY sama dengan GX, atau YP sama dengan U1 X dikali Y1 X ditambah U2 kali Y2X. Untuk nilai U1 aksennya itu kita cari yaitu dengan menggunakan rumus min 2Y min Y2 dikali G aksen dikali GX
dibagi nilai proksiannya gitu. Untuk U2 aksennya sama aja sih, cuman bedanya di sini gunain Y1 gitu. Nah, diketahui untuk nilai GX-nya sendiri tuh min 29 dengan nilai W-nya min 3 per 2 E pangkat 7 per 2X gitu. Sehingga kita bakal masukin untuk nilai U1 aksennya. Didapat turunnya yaitu min 5 per 8 per 3 E pangkat 5 per 2X gitu. Lalu kita integralkan untuk nilai min 58 per 3 kali E pangkat min 5 per 2X dx diintegralkan didapat hasil menjadi 116 per 15 E min 5 per 2X gitu. Lalu untuk nilai U2 aksennya juga didapat hasil akhirnya setelah diintegralkan yaitu min 58 per 3 E pangkat min X gitu. Lalu kita bakal masukin ke solusi nilai akhirnya yaitu YP-nya sendiri untuk U1 kali Y1 plus U2 kali Y2 gitu. Didapat hasil akhirnya yaitu sama dengan 174 ini aturan min 174 per 15 gitu. Sehingga untuk nilai YX-nya sama dengan C1E pangkat 5 per 2X tambah C2E pangkat X min 174 per 15 gitu. Kenapa sih hasil untuk solusi partikular yang metode variasi koefisien tak tentu dengan variasi parameter itu berbeda? Alasannya tuh sebenarnya tuh karena yang dicari dalam itu adalah salah satu solusi partikularnya, bukan satu-satunya gitu loh. Jadi kalau selama solusinya itu memenuhi persamaan diferensialnya, maka itu tuh sah-sah aja gitu ketika digabungkan dengan solusi homogen yang didapat tadi. Nah, itu tuh bakal bentuk solusi validnya gitu, hasil akhirnya gitu. Intinya kalau nilai YP-nya memenuhi persamaan aslinya, dia tuh bakal membentuk persamaan solusi yang valid. Selisih antara dua solusi partikular tuh cuman buat bagian dari salah satu solusi homogen gitu. Oke, untuk selanjutnya kita bakal nyelesain untuk soal Y aksen kuadrat min 2Y plus Y sama dengan min E pangkat X per 1 plus X kuadrat. Kita gunain nyelesain dengan variasi parameter. Pertama-tama kita bakal ubah ini menjadi bentuk homogen Y yang hasilnya akan menjadi Y pangkat Y double aksen min 2Y plus Y sama dengan 0. Terus setelah diubah ke bentuk homogen, kita ganti lagi jadi persamaan karakteristik, yaitu menjadi R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0. Nah, habis itu kita bakal cari nilai R-nya. Nah, kita bisa sederhanakan persamaan R kuadrat min 2R plus 1 sama dengan 0 ini menjadi R min 1 kuadrat sama dengan 0. Jadi nilai R-nya itu 1, tapi karena ini kuadrat jadi ini termasuk akar ganda gitu. Nah, didapat YH-nya yaitu sama dengan C1 plus C2X dikali dengan E pangkat X gitu. Dengan nilai YP yaitu U1 kali Y1 ditambah U2 kali Y2. Nilai Y1-nya yaitu E pangkat X dengan Y2-nya yaitu X kali E pangkat X gitu. Lalu kita bakal cari fungsi nilai U1 dengan U2-nya dengan menggunakan persamaan yang pertama yaitu U1 aksen dikali Y1 ditambah U2 aksen dikali Y2 sama dengan 0 untuk persamaan 1. Sedangkan persamaan 2-nya yaitu U1 aksen dikali Y1 aksen ditambah U2 aksen dikali Y2 aksen sama dengan Fx untuk persamaan 2-nya. Dengan Y1-nya yaitu E pangkat X, Y1 aksennya yaitu turunannya yaitu E pangkat X juga gitu. Karena turun dari E pangkat X tetap E pangkat X. Sedangkan Y2-nya yaitu X pangkat X kali E pangkat X. Untuk turunannya sendiri yaitu DE per DX dengan E kali E pangkat X. Sehingga didapat hasilnya yaitu E
pangkat X plus plus X kali E pangkat X gitu. Atau sederhananya E pangkat X dikali 1 ditambah X gitu. Nah, setelah kita dapat nilai Y-nya, kita bakal masukin ke persamaannya, yaitu untuk persamaan pertama, untuk nilai U1 pangkat X dikali nilai Y1-nya yaitu EX, terus ditambah U2 aksen dikali X, Y2-nya yaitu X kali E pangkat X sama dengan 0, didapat nilai akhirnya U1 aksen ditambah X U2 aksen sama dengan 0. Lalu untuk persamaan 2 juga dimasukkan, didapat hasil akhirnya yaitu U1 aksen ditambah U2 aksen dalam kurung dikali dengan 1 plus X. Untuk bentuk sederhananya sama dengan 1 per 1 plus X kuadrat gitu. Dari dua persamaan itu kita bakal eliminasi salah satunya, yaitu kita memilih untuk eliminasi untuk U2 aksennya. Nah, U1 aksen untuk bentuk ini tuh nilai U1 aksennya sama dengan min X U2 aksen gitu. Kita masukkan bentuknya ke persamaannya, lalu didapat nilai U2 aksennya yaitu min 1 per 1 plus X2. Lalu karena aksen ini kita akan mencari nilai U2-nya dengan cara diintegralkan nilainya dari U2 aksennya, yaitu didapat min tan min 1x. Ini kita bisa lihat dengan persamaan trigonometri biasanya gitu. Lalu kita bakal cari U1 aksen terus ke U1-nya. Caranya sama aja. Untuk nilai U1 aksennya kita pertama turunkan dulu. Jadi didapat untuk min X U2 aksen, U2 aksennya kan udah diketahui tadi nilainya berapa, tinggal ditambahin min X, jadi dikalikan, didapat hasilnya. Karena ini min kali min, hasilnya plus, jadi plus X per 1 plus X kuadrat. Berhubung ini dalam bentuk aksen atau dalam bentuk turunan pertama, jika ini mencari U1-nya sendiri, kita harus diintegralkan sehingga hasilnya didapat menjadi integral dari X per 1 plus X kuadrat dx. Kita misalkan kita nilai U-nya yaitu ini 1 per X kuadrat, dengan du-nya didapat 2X plus dikali dx. Maka X dx-nya itu 1 per 2 du gitu. Maka dalam bentuk integralnya didapat 1 per 2 integral dari 1 per U du, di hasilnya adalah 1 per 2 dikali ln U, karena integral dari 1 per U du yaitu ln U. Lalu karena ini U-nya 1 per 1 plus X kuadrat, tinggal diganti aja, jadi hasilnya 1 per 2 ln 1 plus X kuadrat gitu. Lalu kita tinggal masukkan ke nilai YP-nya. YP-nya tinggal dimasukkan. Lalu solusi umumnya adalah C1 plus C2X dikali E pangkat X plus 1 per 2 EX ln 1 plus X kuadrat min XE pangkat X tan Arcos gitu. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk penyelesaian tugas Laplace yang nomor 12, yaitu Ft sama dengan E pangkat min 2T min 5. Nah, langkah pertama itu kita bakal amati bentuknya dari fungsi Ft ini. Di sini kita bisa melihat ada dua eksponen gitu, terdiri dari dua fungsi eksponen. Nah, sehingga dari nilai Ft sama dengan X min 2T min 5 ini dapat kita ubah menjadi Ft sama dengan E pangkat min 2T dikali E min 2T. Karena ini kita ambilnya dari sifat eksponennya, sifat dasar eksponennya, yaitu E pangkat A plus B sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B gitu. Selanjutnya kita bakal masuk ke bentuk Laplace-nya. Jadi nilai Laplace dalam kurung E pangkat min 2T min 5 didapat
sama dengan E pangkat min 5 dikali Laplace E pangkat min 2T. Nah, berhubung di sini fungsi T-nya hanya menyatakan pada E pangkat min 2T, maka kita hanya fokusnya pada mencari nilai Laplace ini, sedangkan nilai E pangkat min 5 itu termasuk bilangan konstan gitu, karena dia nggak ada mengandung nilai T gitu. Di Laplace kita hanya mencari fungsi yang mengandung nilai T-nya. Maka kita bakal masukkan ke rumus Laplace sendiri, yaitu integral dari 0 sampai T hingga untuk nilai E min pangkat ST F dikali FT dt gitu. Maka nilai Laplace E min 2T sama dengan integral dari 0 pangkat sampai T hingga untuk nilai E min ST dikali E min 2T dt. Sehingga didapat nilainya integralnya yaitu pakai sifat eksponen tadi juga, ST sama 2T kita sederhanakan menjadi E pangkat min S plus 2 dikali T gitu. Nah, kalau kita misalkan nilai integral 0 dari 8 E min AT, dt itu hasilnya 1 per A, untuk nilai RE A-nya itu lebih dari 0, maka kalau untuk integral dari 0 sampai T hingga untuk nilai E pangkat min S plus 2 kali T dt itu 1 per S plus 2 gitu. Dengan syarat nilai RE-nya untuk S-nya itu harus lebih dari min 2 nih. Min 2-nya itu dapat dari S plus 2 gitu. Karena nilai S-nya harus min 2 gitu. Maka hasil akhirnya kita masukin deh. Setelah didapat nilai ini 1 per 2 ST, maka Laplace dari E pangkat min 2T min 5 sama dengan E pangkat min 5 dikali Laplace E min 2T yang didapat hasilnya adalah 1 per S plus 2 dikalikan dengan E min 5. Jadi hasilnya akhirnya Laplace E pangkat min 2T min 5 sama dengan E pangkat min 5 per S plus 2 dengan syaratnya R-nya untuk RE-nya untuk RS-nya yaitu harus lebih dari 2 gitu.